Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Liliopsida, Alismatidae, dan Arecidae. Dosen pengampu yaitu Ibu Erda Muhartati, SSI, MSI. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Ninisa Cahaya Pratiwi. Mohon maaf, kelompok 3. Ninisa Cahaya Pratiwi, Reni Oktaviana, Arifa Yauma Rahmadani, dan Aisyah Aryuni. Baik, di sini kami akan membahas beberapa materi mengenai Alismatidae dan Arecidae. Yang pertama yaitu deskripsi, kedua morfologi, ketiga struktur, keempat sifat biologi, 5 reproduksi, taksonomi, serta peranan. Baik, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Reni Oktaviana. Kepada Reni, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Liliopsida tipe 1 pada anak kelas Alismatidae dan Arecidae. Liliopsida embrio yang dibedakan selalu dengan satu kotiledon. Jadi tumbuhan ini adalah tumbuhan monocotyledonae atau tumbuhan berketing satu. Kotiledon biasanya dengan 2 pembuluh utama, deskripsinya bundel fular, venasi daun lurik atau dari tipe turunan. Sedangkan besar lurik, arcuata atau lurik memanjang atau paralel, lebih jarang permelt strike atau permelt straight, hampir selalu lebih atau kurang tertutup di puncak. Urat yang muncul dari pangkal daun biasanya berjalan bersama lagi di apeks mereka. Liliopsida kemungkinan besar berasal dari beberapa anggota Makroliopsida yang memiliki sistem vaskular atastelik. Tipe P plastida, elemen saingan bunga. Subklasis Alismatidae mempunyai 4 ordo, 16 famili. Alismatidae mempunyai karakteristik bunga apokarp, herba akuatik. Sistem pembuluh biasanya tidak mengandung lignin, polen tripetur, sel tetangga pada stomata kebanyakan 2, berpembuluh terbatas pada akar. Hal ini tertera pada tag Jahatan Armen tahun 2009. Selanjutnya, baik morfologi dari Liliopsida tipe 1 yaitu pada anak kelas Alismatidae dan Arecidae. Alismatidae terdiri dari tanaman tahunan atau pohon tahunan yang berarti berumur panjang dalam hal ini. Lalu ada monodios atau diciosus. Hal ini maksudnya adalah bisa saja dalam satu tumbuhan itu bunganya adalah bunga banci atau berkelamin ganda, dan monodiosis itu maksudnya adalah dia satu kelamin saja seperti salaka zalaka atau poligami. Nah, mengembang untuk muncul Iron herba, Simocatus aquatic atau rawa. Batangnya adalah umbi atau rimpang yang terakhir kadang-kadang membawa umbi.
Daunnya adalah basal sederhana, petiolet atau jarang sesil, selubung spiral dan sering dimitrofik atau linier remaja, daun dewasa linier ke bulat telur ke segitiga, sagite atau hestate, paralel atau reticulate dalam pervasi. Gymnosium atau kutik ada berbentuk apokarpus dengan ovarium superior 3, karpel dan 1 gaya terminal dari stigma. Presentasi adalah basal, jarang, dan bakal biji bersifat anatrop. Baik, itu bisa teman-teman lihat nanti pada rumus bunga secara umum dari golongan Alismatidae ini. Slide selanjutnya. Morfologi Alismatidae berdasarkan masing-masing ordo. Ordo Alismatales ada 3 famili. Nanti yang akan lebih dijelaskan pada bagian taksonomi itu ada famili Limnocharitaceae, ada famili Alismataceae, ada famili Butomaceae. Yang kedua ada Hydrocarytales. Yang ketiga ada ordo Nagales. Yang keempat ada ordo Triodales. Oke, slide selanjutnya. Baik, untuk dari morfologi berdasarkan masing-masing ordonya pada anak kelas Arachidae, itu ada yang pertama ordo Arecales, itu cuma punya 1 famili yaitu Arecaceae. Lalu ada ordo Pandanales, ada ordo Arales yang punya 1 famili juga yaitu Araceae, dan yang keempat ada ordo Ciclantales. Oke, slide selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reni. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur Blyopsisida, Alismatidae, dan Arachidae. Nah, teman-teman, jadi struktur Alismatidae ini merupakan tumbuhan air atau rawa dengan daun basal, Rhizomatus, laticifer, hedegan, lateks putih. Silem akar dengan pembuluh memiliki skala reiform, hingga dinding-dinding ujung-ujungnya sederhana. Velses tidak ada di batang dan daun. Daunnya bergabung dan muncul, seringkali heterofil bergantian petiolet dan sesil. Selubung sederhana menyirip palmeteli atau paralel berurat. Stomata perististik atau tetrasistik sumbu sisik ilari. Nah, untuk cabang itu Staphylogeres paniculate, ultimate, Chimos atau Rechemos. Kemudian untuk struktur Arachidae, ini biasanya rimpang atau umbi. Kadang-kadang mengambang bebas, pistia. Biasanya berlendir. Kristal Raphididaceum oksalat mengandung kimia yang menyebabkan iritasi mulut. Next. Kemudian materi mengenai sifat biologi. Yang pertama yaitu sifat biologi Alismatidae. Tumbuhannya umumnya berakar serabut dan hidup di air. Habitusnya umumnya herba dan terestrial. Daunnya umumnya sejajar, melengkung, dan juga tunggal. Kemudian mahkota pada bunga ini umumnya terdiri dari tiga atau trimer. Kemudian bunga umumnya majemuk
dan biseksual, serta mengandung braktea. Nah, selain itu, tumbuhan ini juga bisa menjadi gulma di persawahan atau di perairan. Berkas pembuluhnya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Bunga umumnya besar dan menarik, tetapi kadang kecil dan tidak menarik. Kemudian ada sifat biologi mengenai Arecidae. Arecidae ini merupakan tumbuhan yang merambat. Akarnya bisa mikoriza tanpa rambut akar. Batang Rhizomatus cermus, tuberus atau berkurang. Tumbuhan ini memiliki daun yang sederhana dan memiliki perbaungan terminal, di mana banyak bunga spadix. Bunganya lumayan kecil, biseksual, atau berkelamin tunggal. Kemudian pada kepala sari tanaman ini poricidal, longitudinal, atau yang disebut dengan melintang di dehisce. Selain itu, buahnya biasanya jarang kering dan memiliki biji yang berminyak, atau kadang-kadang juga bertepung. Duduk daunnya dengan pola tersebar. Namun kadang ada juga yang roset akar maupun roset batang. Dalam perbungaan spandix dan ditutupi oleh spanta. Kemudian perhiasan bunga pada umumnya berukuran kecil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aripa. Kepada Aripa, dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai reproduksi Dioxida Alismatidae dan Arecidae. Nah, itu di samping gambar itu kita akan mengenai. Nah, ini dari yang tumbuhan mengenai sebut sari masuk ke dalam di beberapa titik. Nah, namun dia dalam proses akan menjadi biji dan dia akan bertumbuh menjadi bunga. Nah, reproduksi Alismatidae ini merupakan tumbuhan di usia monokotil. Jadi dia akan bertumbuh secara monokotil dengan siklus tumbuhan ini. Dia akan bertumbuh dan berjatuhan biji dan bertumbuh dengan menjadi sempurna tumbuhan ini. Nah, terus yang kedua reproduksi Arecidae. Nah, ini hampir sama dengan reproduksi sebelumnya. Nah, ini seperti pada gambar ini sebut sarinya dimasukkan ke dalam putih, lalu akan menjadi kejatuhan biji ke menjadi tumbuhan. Nah, ada juga termasuk tumbuhan dioksida atau monokotil. Sebagian besar tumbuhan monokotil berfungsi secara seksual melalui penggunaan biji memiliki kotiledon tunggal. Namun sejumlah besar monokotil berproduksi secara aseksual melalui perbanyakan klon. Nah, jadi kalau seksual itu, yang itu saya sudah sebutkan tadi, biji yang berjatuhan. Nah, sedangkan aseksual itu dengan cara memperbanyak klon, maksudnya memperbanyak yang tanpa berfertilisasi sesebut sari dan putih ya. Nah, sekian penjelasan kami selanjutnya. Nanti saya akan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aripa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Aryuni. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi dari Liliopsida, Alismatidae, dan Arecidae. Nah, yang pertama, taksonomi dari Alismatidae. Jadi, Alismatidae ini memiliki beberapa ordo, yaitu ada ordo Alismataceae, Butomaceae, dan juga Limnocaritaceae. Nah, untuk masing-masing ordo ini akan terbagi menjadi beberapa famili. Yang pertama pada ordo Alismataceae. Alismataceae memiliki dua famili, yaitu famili Alismataceae dan juga famili Butomaceae. Nah, pada famili Alismataceae ini bisa rekan-rekan lihat pada gambar tersebut, di mana contoh spesiesnya adalah Sagittaria saggitifolia. Selanjutnya, pada famili Butomaceae
Bisa rekan-rekan lihat juga pada gambar, di mana contoh spesiesnya adalah Butomus umbellatus. Selanjutnya, pada ordo Hydrocarytalas, di mana ordo ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama, ordo ini hanya memiliki satu famili, yaitu famili Hydrocarytaceae. Nah, di mana famili ini salah satu contoh spesiesnya adalah Hydrilla sp. Selanjutnya, pada ordo Najales ini memiliki satu famili juga, yaitu famili Potamogetonaceae, di mana salah satu contoh spesiesnya adalah dengan genus Potamogeton dan juga nama spesiesnya Potamogeton epihydrus. Nah, selanjutnya ordo yang terakhir yaitu ada ordo Triodales, di mana ordo ini memiliki dua famili, yaitu famili Petrosaphiciae dan juga famili Triuridaceae, di mana contoh spesies pada famili ini yaitu Petrosaphia sp dan juga Sciavilla albescens. Nah, selanjutnya untuk taksonomi Aracidae. Jadi Aracidae ini terbagi menjadi beberapa ordo dan juga beberapa famili. Untuk ordo yang pertama yaitu ada ordo Aricales. Ordo Aricales terbagi lagi menjadi 9 famili. Yang pertama ada famili Phoenicoidae, di mana famili ini salah satu contoh spesiesnya yaitu tanaman phoenik atau Phoenik paludosa. Nah, selanjutnya pada famili yang kedua yaitu Carytoideae, di mana salah satu contoh spesiesnya yaitu Arenga dengan genus Arenga dan dengan nama spesies Arenga microcarpa. Yang ketiga yaitu ada Coryphoideae, di mana contoh spesiesnya yaitu dengan genus Corypha dan juga dengan nama spesies Corypha elata. Selanjutnya yang keempat ada Borazoideae, di mana spesies famili ini memiliki gen. Salah satunya yaitu dengan genus Borazodendron dan juga dengan nama spesies Borazodendron bornensis. Selanjutnya yang kelima ada Lepidocaryoideae, dengan memiliki salah satu spesies dengan genus Calamus dan juga dengan nama spesiesnya yaitu Calamus silari. Selanjutnya yang keenam ada Cocoideae, di mana salah satu contoh genusnya yaitu Cocos dan salah satu contoh spesiesnya yaitu Cocos lucifera atau yang kita kenal dengan kelapa. Selanjutnya ada Arecoideae, di mana contoh spesiesnya adalah dengan genus Actinoritis dan juga dengan spesies Actinoritis calaparia. Dan yang terakhir ada Niphoideae, di mana salah satu contoh genusnya yaitu Nipa dan nama spesiesnya yaitu Nipa ruticans. Nah, selanjutnya ada ordo Pandanales. Ordo Pandanales memiliki salah satu familinya yaitu famili Pandanaceae, di mana pada famili ini salah satu contoh spesiesnya yaitu Pandanus amarylifolius. Nah, selanjutnya ordo yang terakhir yaitu ordo Arales. Nah, ordo ini hanya memiliki satu famili yaitu famili Araceae, di mana salah satu contoh spesies pada famili ini yaitu dengan genus Colocasia dan dengan nama spesies Colocasia esculenta. Baik, selanjutnya moderator. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat dan kerugian
dari Liliopsida, Alismatidae, dan Arecidae. Yang pertama, kita lihat manfaat dari Alismatidae. Jadi, Alismatidae ini memiliki salah satu contoh spesiesnya, yaitu Echinodorus paleofolius atau melati air yang berfungsi sebagai tanaman hias. Dan juga ada genjer, Limnocaria flava yang dapat berfungsi sebagai bahan pangan. Dan juga ada hidrilla yang dapat berfungsi sebagai tanaman hias akuarium. Nah, untuk kerugiannya sendiri, apabila dikonsumsi yang terlalu berlebihan, tanaman genjer atau Limnocaria flava dapat berbahaya bagi tubuh karena bisa meningkatkan kadar asam urat sebagai pembawa parasit dan bisa mengakibatkan alergi. Nah, yang kedua yaitu pada spesies hidrilla yang sering digunakan sebagai bahan percobaan pada studi biologi, terkadang juga memiliki beberapa kerugian tersendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat dan kerugian dari Arecidae. Jadi, yang pertama, pada spesies Arenga pinnata atau pohon aren, dapat berfungsi sebagai penghasil gura aren dan juga kolang-kaling. Untuk Cocos nucifera atau kelapa dapat berfungsi sebagai bahan konstruksi. Dan juga kerugiannya pada spesies pada spesies sawit, jika terlalu ditanam berlebihan dapat mengakibatkan deforestasi, eksploitasi lahan gambut, dan juga dapat mengakibatkan pencemaran alih fungsi lahan dan juga dampak buruk lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman tidak memahami materi yang kami jelaskan, teman-teman bisa bertanya kepada kelompok kami. Mungkin saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.